Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Eka Julinarsih, guru IPA SMP Negeri 1 Atap Lukun, Kabupaten Kepulauan Meranti, Provinsi Riau. Sebelum belajar, jangan lupa baca doa dulu ya. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari tentang gerak benda. Tahukah kamu apa yang menyebabkan benda bergerak? Gerak apa saja yang bisa dilakukan oleh suatu benda? Lalu, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi gerak benda? Kali ini, kamu akan mempelajari yang pertama, konsep gerak. Yang kedua, faktor-faktor yang mempengaruhi gerak. Yang ketiga, jenis-jenis gerak. Dan yang keempat, hukum Newton. Benda dikatakan bergerak apabila mengalami perubahan posisi dari suatu titik acuan. Jadi, gerak adalah perubahan kedudukan suatu benda dari suatu posisi awal. Benda yang bergerak terhadap suatu titik acuan bisa saja benda tersebut diam terhadap titik acuan yang lain. Gerak seperti ini disebut dengan gerak relatif, yang artinya gerak suatu benda bergantung pada titik acuannya. Coba kamu perhatikan ilustrasi Zoro yang sedang mengendarai Vespa. Jika titik acuannya adalah pohon, maka Zoro bergerak terhadap pohon. Sedangkan jika titik acuannya adalah Vespa yang dikendarainya, maka Zoro dikatakan tidak bergerak. Selain gerak relatif, ada lagi yang namanya gerak semu. Gerak semu adalah gerak tidak sebenarnya pada benda yang diam, namun terlihat seolah-olah bergerak. Seperti pada ilustrasi yang sedang kamu lihat. Jika kamu mengendarai sebuah kendaraan di jalanan, maka benda-benda yang diam di pinggir jalan akan terlihat seolah-olah bergerak, seperti misalnya pohon ataupun tiang listrik. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi gerak pada benda. Yang pertama yaitu bentuk benda. Benda yang berbentuk lingkaran akan lebih mudah bergerak dibandingkan bentuk yang lain. Yang kedua, permukaan lintasan yang dilalui oleh benda. Permukaan yang licin akan lebih memudahkan benda untuk bergerak dibandingkan permukaan yang kasar. Yang ketiga, ukuran benda. Benda yang berukuran lebih besar akan cenderung lebih sulit untuk bergerak dibandingkan benda yang berukuran kecil. Dan yang terakhir adalah luas permukaan benda. Semakin luas permukaan benda, maka akan semakin memperlambat gerak benda tersebut ketika jatuh. Berdasarkan lintasannya, jenis-jenis gerak terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu gerak lurus dengan lintasan berupa garis lurus. Yang kedua gerak parabola dengan lintasan yang berbentuk parabola. Dan yang ketiga gerak melingkar dengan lintasan yang berbentuk seperti lingkaran. Sekarang, yuk kita pahami konsep tentang jarak dan perpindahan. Setiap harinya kamu berangkat ke sekolah lalu kemudian kembali lagi ke rumah. Jika misalnya jarak rumahmu ke sekolah adalah 2 km, maka jarak tempuh yang kamu lakukan setiap hari dari rumah ke sekolah lalu kembali lagi ke rumah adalah 4 km. Sedangkan perpindahan yang kamu lakukan adalah 0 km.
Mengapa demikian? Jadi, jarak merupakan panjang lintasan yang ditempuh dari posisi awal hingga posisi akhir, tanpa memperhatikan kemana arah geraknya. Sedangkan perpindahan merupakan resultan jarak dari posisi awal hingga posisi akhir benda tersebut. Untuk lebih memahaminya lagi, yuk kita perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah kelereng bergelinding dari posisi A ke C melalui lintasan ABC. Jika jarak AB adalah 4 meter dan jarak BC adalah 3 meter, berapakah jarak dan perpindahan kelereng tersebut? Untuk penyelesaiannya, setelah kamu memahami perbedaan antara jarak dan perpindahan, sekarang kita akan masuk pada materi gerak lurus beraturan atau yang disingkat dengan GLB. Jika misalnya sebuah mobil bergerak secara lurus beraturan, menempuh jarak 10 meter tiap sekonnya, maka pada sekon kedua, mobil tersebut menempuh jarak 20 meter. Dan pada sekon ketiga, mobil tersebut sudah menempuh jarak 30 meter, dan begitu seterusnya. Kemampuan mobil tersebut untuk menempuh jarak tertentu tiap sekonnya disebut dengan kelajuan. Ada perbedaan antara kelajuan dengan kecepatan, di mana kelajuan merupakan perubahan jarak tiap satuan waktu, sedangkan kecepatan merupakan perubahan posisi tiap satuan waktu. Secara matematis, kelajuan dan kecepatan dituliskan dengan rumus V sama dengan S per T. Yuk kita lihat contoh soal berikut ini. Seorang pengendara sepeda motor berkendara selama 10 menit pada lintasan lurus sepanjang 3 km. Berapakah kelajuan motor tersebut? Penyelesaiannya yaitu jadi, kelajuan sepeda motor tersebut adalah 5 meter per sekon. Berdasarkan penjelasan yang tadi, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri gerak lurus beraturan terdiri dari 3. Yang pertama, lintasannya berupa garis lurus. Yang kedua, kecepatan bendanya konstan atau tetap. Dan yang ketiga, benda tidak mengalami percepatan. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang gerak lurus berubah beraturan atau yang disingkat dengan GLBB. Biasanya, setiap kendaraan yang melewati lampu lalu lintas akan memperlambat laju kendaraannya apabila lampu lalu lintas menunjukkan warna merah. Ketika lampu lalu lintas berubah menjadi hijau, maka para pengendara akan menambah kelajuan kendaraannya. Pada GLBB, terjadi perubahan kecepatan dalam selang waktu tertentu yang disebut dengan percepatan. Secara matematis, percepatan dituliskan dalam rumus A sama dengan delta V per delta T. GLBB terbagi menjadi dua, yaitu GLBB dipercepat dan GLBB diperlambat. Pada GLBB dipercepat, gerak benda mengalami penambahan kecepatan secara teratur tiap sekonnya, sehingga
A bernilai positif. Sedangkan pada GLBB diperlambat, gerak benda mengalami pengurangan kecepatan secara teratur tiap sekonnya, dan A bernilai negatif. Yuk simak contoh soal berikut ini. Sebuah mobil mula-mula bergerak dengan kecepatan 10 meter per sekon. Setelah 10 sekon, mobil tersebut menambah kecepatannya menjadi 20 meter per sekon. Berapakah percepatan yang dialami mobil tersebut? Untuk penyelesaiannya, berdasarkan uraian sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri GLBB terdiri dari 3. Yang pertama, lintasannya berupa garis lurus. Yang kedua, kecepatan benda berubah secara teratur. Dan yang ketiga, percepatannya konstan. Materi selanjutnya yaitu tentang hukum Newton. Hukum Newton terdiri dari 3. Yang pertama, hukum 1 Newton, kemudian hukum 2 Newton, dan yang terakhir hukum 3 Newton. Hukum 1 Newton berbunyi, setiap benda akan diam atau bergerak lurus beraturan jika resultan gaya yang bekerja pada benda tersebut sama dengan 0. Secara matematis, hukum 1 Newton dituliskan dengan persamaan sigma F sama dengan 0. Hukum 1 Newton juga dikenal dengan hukum kelembaman. Hukum 2 Newton berbunyi, besarnya percepatan yang dialami suatu benda berbanding lurus dengan gaya yang bekerja terhadap benda tersebut dan berbanding terbalik dengan massa benda. Secara matematis, hukum 2 Newton dituliskan dengan persamaan A sama dengan F per M. Perhatikan contoh soal berikut ini. Sebuah koper bermassa 20 kg ditarik dengan gaya sebesar 10 Newton sehingga koper bergerak. Berapakah percepatan yang terjadi pada koper tersebut? Untuk penyelesaiannya yaitu yang terakhir yaitu hukum 3 Newton, di mana hukum 3 Newton berbunyi, setiap ada gaya aksi yang bekerja pada suatu benda, maka akan timbul gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan. Secara matematis, hukum 3 Newton dituliskan dengan persamaan F aksi sama dengan min F reaksi. Demikianlah pembahasan pada video kali ini tentang gerak pada benda. Terima kasih sudah menyaksikan. Jumpa lagi pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.